Sebuah film pendek yang menceritakan tentang seorang penulis yang menulis sebuah cerita tentang seseorang yang belajar menguasai ilmu penglihatan tanpa menggunakan matanya. Sebuah kemampuan yang terinspirasi dari sebuah buku kisah seseorang yang bernama Imdad Khan. Terdengar rumit, padahal baru mendengar awalnya saja. Namun memang demikianlah film yang berdurasi pendek ini dipertunjukkan. Dengan menggunakan pace dan pengucapan yang cepat, beberapa karakter bertindak sebagai narator atau orang ketiga untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi. Film The Wonderful Story of Henry Sugar ini memberikan kesan berbeda di perfilman modern dan juga mewarnai jajaran film-film yang didistribusikan oleh Netflix. Semua tampilan visual disuguhkan dengan gaya teatrikal, dengan rasio frame 4:3, background animasi konvensional, dan transisi klasik menggunakan pemanfaatan desain panggung. Hal ini memberikan keunikan tersendiri dari film The Wonderful Story of Henry Sugar. Dengan adanya film ini memperpanjang koleksi atau gaya atau kekhasan film yang disutradarai oleh Wes Anderson. Ini bukanlah sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata. Cerita dalam film ini berasal dari cerita fiksi karya Roald Dahl yang dicerminkan dalam film sebagai seorang penulis bernama Ralph Fiennes, yang duduk di kursi dengan memangku sebuah papan beserta alat tulisnya, kemudian menceritakan tentang seseorang yang berasal dari keluarga darah biru bernama Henry Sugar. Ia sedang merasa bosan dengan kesehariannya, ia pun berjalan-jalan menuju ruangan koleksi buku. Kemudian di sana ia tertegun dengan sebuah buku kecil yang terjepit di antara buku-buku besar. Buku tersebut berisi sebuah hal yang menarik perhatiannya, yaitu mengenai laporan tentang seseorang yang bisa melihat tanpa menggunakan mata. Sebuah hal yang tidak masuk akal, namun jika dipikirkan lebih luas lagi, pemahaman terhadap indera penglihatan adalah sekedar sebuah alat tangkap informasi untuk selanjutnya diterima oleh otak. Maka jika otak membuat cara lain untuk menggantikan alat tersebut, seperti halnya pada orang yang memiliki disabilitas, orang tuli mampu mendengar tanpa menggunakan telinganya dan orang bisu bisa bicara tanpa menggunakan mulutnya. Pada dasarnya ketidakmampuan seseorang akan menyesuaikan seperti orang-orang pada umumnya. Namun di sini ceritanya bukanlah terkait hal tersebut, melainkan menggunakan konsep tersebut sebagai dasar untuk mendapatkan kemampuan luar biasa yang bersifat magical. Sosok yang dibaca Henry Sugar di dalam buku tersebut bernama Imdad Khan. Dia adalah seorang seniman teater, yang di setiap kota ia tampil ia selalu menyempatkan diri datang ke sebuah rumah sakit untuk menguji kemampuannya di hadapan para dokter. Salah satu dokter menanggapi hal itu dengan serius dan mengenalkan sosok Imdad Khan akan kemampuannya kepada dunia melalui tulisannya. Dr. Chatterjee membujuk Imdad Khan untuk memberitahu bagaimana Imdad Khan bisa mendapatkan kemampuannya itu dan dari siapa ia belajar, sehingga konseptualnya pun akhirnya bisa dipelajari oleh seseorang yang membaca buku tentang Imdad Khan tersebut. Henry Sugar adalah salah satunya. Salah satu yang membaca buku Dr. Chatterjee dan juga salah satu yang berhasil mewujudkan kemampuan luar biasa itu menjadi nyata. Kemampuan yang dipelajari Henry Sugar adalah kemampuan yang berlandaskan pada kemampuan otak dalam melakukan tindakan fokus yang sangat tinggi. Bertapa, meditasi, dan sejenisnya adalah bertujuan menjernihkan pikiran dan jiwa. Konsep mengosongkan pikiran adalah sebuah hal yang mustahil, karena hanya bisa terjadi jika orang tersebut mati. Dengan melakukan meditasi, dimanfaatkan untuk melatih kefokusan atau konsentrasi pikiran dalam satu hal. Di balik keinginan Henry melakukan latihan untuk mendapatkan kemampuan itu adalah, ia bertujuan menaklukkan perjudian. Ia menginginkan kemenangan yang mutlak dalam seluruh permainan judi tanpa melakukan kecurangan hingga ia mendapat sebuah pengakuan. Dalam waktu 3 tahun lebih 3 bulan Henry berlatih, Henry sudah menguasai kemampuan melihat tanpa menggunakan mata. Beberapa kritikus mengatakan film ini tergolong segidok atau cenderung membosankan dan tidak terlalu penting. Namun jika diikuti dan diperhatikan lebih jauh terdapat hal-hal yang dapat ditangkap dan dipahami mengenai ide yang dituturkan, yaitu mengenai pengeksplorasian dari rasa kebosanan, sebuah tujuan beserta kefokusan dalam meraihnya.
ketekunan, dan daya tangkap, serta akibat keberhasilan yang tamak.